Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sobat genre semuanya, kembali lagi di channel Genre Kabupaten Madiun. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber ya terbaru lagi ya, yaitu perkenalkan dulu Kak, siapa namanya? Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Perkenalkan, nama saya Erica Rikita Cayani. Saya Duta Genre Kabupaten Madiun tahun 2020. Tahun 2020 masih grace lagi. Iya, masih grace semua tuh ya. Baik teman-teman semuanya, jadi kembali lagi saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu kita kan pernah Kak ya, kita share pamflet Kak dari genre itu, share pamflet terkait tema kesempatan pada hari ini ya, tema pembahasan pada kesempatan hari ini. Kita juga mengajak teman-teman semuanya untuk ikut berpartisipasi, yaitu berupa pertanyaan. Nah, nanti akan kita jawab di konten ini teman-teman. Betul. Nah, kemarin Kak manggilnya siapa ya Kak? Siapa? Kak Erica. Kak Rica. Caca boleh sih. Caca. Ica. Oke Kak, Caca sama Rica ini. Jadi kemarin teman-teman kita itu ada temanya yaitu berawal dari introvert menjadi remaja yang berprestasi. Nah, di sini sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya, saya ingin penjelasan dulu dari Kak Erica terkait berawal dari introvert kemudian menjadi remaja yang berprestasi itu gimana Kak? Berawal dari introvert menjadi remaja berprestasi. Sebelumnya di sini saya mau menjelaskan apa sih introvert itu sesungguhnya itu kan. Nah, introvert seperti yang kita tahu bahwa kepribadian seseorang itu ada dua, introvert sama extrovert. Kepribadian ya ini. Nah, apa sih bedanya? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja biar teman-teman itu mudah memahami. Jadi kalau introvert itu kepribadian yang dimiliki seseorang di mana orang tersebut bisa mendapatkan suatu energi ketika dia merasa sendiri atau dia keadaan tenang, keadaan nyaman, kayak gitu, mas, sepi. Nah, sedangkan ekstrovert kebalikannya. Jadi dia orang yang ekstrovert itu bisa menemukan energi yang ada pada dalam dirinya, inspirasi yang ada pada dalam dirinya itu ketika bersama banyak orang, bercanda, suasana yang ramai, gitu. Itu yang penjelasan yang secara singkatnya seperti itu. Berarti kalau seorang itu pendiam itu masuk introvert ya? Pendiam. Bisa jadi. Tapi kalau pemalu itu salah kalau dikategorikan sebagai introvert. Nanti aku jelaskan di akhir. Oke, teman-teman ya. Baik, kita langsung saja nih Kak ya. Jadi kita udah tahu kan teman-teman itu tadi. Intinya seperti itu. Kita nanti akan kupas lagi. Langsung saja. Ini dari Kak Nurdiana. Menurutmu nih, apa saran kamu buat teman-teman yang bisa dibilang introvert di luar sana supaya mereka bisa berprestasi kayak kamu? Nah, Kak Eka ini berprestasi. Sebelumnya aku mau jelasin dulu ya. Sebenarnya itu jauh dari kata berprestasi, Mas. Enggak. Jauh banget dari kata berprestasi. Jadi aku hanya orang yang gimana caranya untuk berusaha, bekerja keras, mencoba hal-hal baru, belajar dari suatu kegagalan dan kesalahan, akhirnya bisa mencapai seperti ini. Jadi masih jauh dari kata berprestasi. Nah, tadi apa Mas? Bisa dulu lagi? Sarannya. Saran buat teman-teman di sana, coba deh kalian mau gak sih keluar dari zona nyaman? Mau gak sih untuk melawan rasa takut yang ada pada dalam diri? Sebenarnya itu kecenderungan orang untuk memulai sesuatu itu takut, Mas. Nah, sebagian dari introvert itu ragu akan dirinya sendiri. Jadi cobalah untuk kalian keluar dari zona aman, zona nyaman kalian ya. Terus berusaha untuk melawan rasa takut itu. Jadi ketika kalian udah berusaha untuk melawan rasa takut itu, akan muncul suatu kepercayaan diri untuk mencoba mengikuti event, perlombaan dan meraih suatu prestasi. Jadi intinya itu kita harus bisa keluar dari zona nyaman ya. Jadi jangan itu gini-gini aja. Kita harus berani memberikan itu. Oke, siap. Oke. Lanjut ya Kak Caca dari Andi. Nah, gimana sih perasaan Anda ketika dihujat, dikritik yang sangat pedas dan menyayat hati oleh netizen? Kita semua kan tahu bahwa orang dengan sifat introvert itu tidak memiliki mental yang cukup besar, karena mereka kurang memiliki pengalaman dalam hal bergaul, sehingga tidak terlalu bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan pergaulannya. Baik, tadi ada kata-kata mental. Sebenarnya introvert itu jauh dari kata mental. Jadi introvert itu lebih ke pribadian sih, Mas. Jadi bukan lebih ke mental. Jadi kalau mental kan kayak seperti gangguan atau sakit seperti itu. Tapi kalau introvert itu kepribadian yang udah ada pada dirinya, kenyamanan yang ada pada dirinya. Nah, sebenarnya saya nggak pernah dihujat sih, Mas. Nggak pernah dihujat.
pernah dihujat? Nggak pernah sih sebenarnya. Gimana? Bingung juga mau jawab. Soalnya saya sendiri belum mengalami. Tapi saya pernah mengalami ada perspektif dari seseorang, perspektif kayak apa ya bahasanya, menyepelekan gitu mas. Kan dulu saya itu orangnya benar-benar introvert banget, nggak suka keramaian, takut akan publik, jadi nggak bisa ngomong kayak gini. Jadi kadang-kadang nggak bisa, jadi benar-benar sekarang takut. udah apa namanya? Ya itu tadi. Jadi ya itu tadi mas apa? Kayak tadi loh, aku berusaha untuk keluar dari zona nyaman gitu, berusaha gitu. Nah, dan pernah ada orang kayak perspektif negatif, lebih menyepelekan aku karena aku dulu orangnya itu tadi introvert, lebih pendiam, tidak punya kayak kemampuan. Nah itu sih aku lebih ke itu sih mas daripada kehujat. Sulit nggak sih ketika kita itu menjadi seorang introvert? Sulit. Jadi kalau aku pribadi kan aku tuh orangnya extrovert banget. Jadi kalau aku sih kebalikannya. Jadi aku tuh suka sekali ketika ketemu orang tuh senang sekali, jadi mudah bergaul dan sebagainya. Jadi kalau sudut pandang dari orang introvert itu gimana? Gimana perasaannya? Maksudnya sulit gak sih? Sulit. Jadi aku sebenarnya juga punya teman sih mas. Ya kayak ya main ya dolan kayak gitu. Jadi punya teman, tetap punya teman. Punya teman tapi kayak temannya sama kondisinya seperti itu. Itu kayak gitu loh. Ya satu atau dua kayak gitu. Jadi tergantung zona nyamanku itu minim kan apa ya, temannya cuma segitu gitu loh mas. Nah, dan temannya itu juga orangnya introvert juga? Enggak juga itu tadi sih jawabannya, nggak pernah hujat tapi lebih ke punya mendapatkan perspektif negatif dari seseorang. Oke. Baik. Bisa dipahami teman-teman ya. Nanti kalau udah masih kurang bisa terus di kolom komentar ya. Teman-teman, jadi lanjut ke pertanyaannya Mbak Siti. Nah, Siti teman kamu atau siapa ini? Teman aku. Oke, halo Siti. Halo Siti. Nah, baik, pertanyaannya teman-teman. Gimana sih menyikapi orang lain yang bikin kita nggak percaya diri, padahal kita itu udah berusaha percaya diri di setiap situasi. Misalnya saat kita mau berbicara di depan orang banyak, sebenarnya kita itu mampu dalam menyampaikan suatu hal, tapi kita mikirnya ada orang lain yang lebih mampu. Jadi ada orang yang lain itu yang lebih mampu. Ini kayak temanya lebih nggak ke tema kita ya? Iya. Lebih ke temanya ke apa gitu? Minder atau mental gimana? Kepercayaan diri. Dan menurut aku kepercayaan diri itu bukan sifat seorang introvert. Jadi kalau aku nggak percaya diri berarti aku introvert, enggak. Seseorang yang ekstrovert pasti juga mengalami ketidakpercayaan diri. Betul kan sama ya? Iya, saya juga pernah dulu itu. Nah, jadi kayak lihat jadi down itu pernah. Contoh, saya ikut pencak gitu ya. Lawannya itu kok kelihatannya dibilang lawannya umurnya lebih di atas ini, secara pengalaman jauh beda, itu langsung down saya. Pernah seperti itu sih. Jadi gitu. Jadi kepercayaan diri bukan langsung 100% bahwa dia introvert. Nah, tadi gimana caranya biar nggak minder gitu ya mas? Betul. Gini. Ini sedikit motivasi sih buat aku ya. Cobalah kalian, Anda semua, untuk bisa menerima apapun yang ada pada diri kalian. Apa yang sudah Tuhan berikan, baik dari itu kelebihan maupun kekurangan, itu cobalah untuk menerima. Jadi apa kelebihan kamu itu kelolalah. Apa kayak gimana? Jadi kayak kelebihan yang ada yang kamu punya itu kelola. Nah, kembangkan yang ada pada dirimu, kelebihan yang kamu punya. Sedangkan kekurangan, belajarlah dari kekurangan yang kamu punya. Jadi ambillah sisi positif dari kekurangan yang kamu punya. Jangan kalau kamu tolak ukurmu orang lain, kamu nggak akan mencapai tujuanmu. Gitu. Menurut aku gitu sih mas. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Rizky.feb. Halo Kak Erca, saya mau ikutan tanya nih. Hal apa yang pertama kali memotivasi kamu untuk bisa keluar dari zona nyaman introvert tersebut? Terima kasih. Ada lobby-lobbynya. Nah, itu tadi mas, seperti yang ada awal yang aku bilang bahwa dulu ketika aku kelas berapa ya, SD atau SMP itu kan banyak orang perspektif negatif pada aku. Jadi kayak soalnya aku di suatu organisasi gitu ya mas. Aku itu sebenarnya ikut organisasi sebenarnya waktu itu. Ya untuk mengembangkan potensi yang aku punya, untuk keluar dari zona nyaman itu, untuk menggali hal-hal baru, mencari hal-hal baru. Sebenarnya aku juga ikut organisasi. Nah, ketika aku dalam suatu organisasi, aku diberi tugas A gitu ya mas. Gak ada kepercayaan dari orang yang memberikan gitu. Jadi kayak orang memandang aku tuh gak percaya gitu. Nah, akhirnya banyak perspektif
Ya greget ya. Aku bisa kayak gitu gitu. Aku jangan menyerah kayak gitu, aku juga bisa kayak gitu. Nah, akhirnya aku untuk mencoba menggali potensi kayak mencoba hal-hal baru, terus akhirnya timbullah suatu kepercayaan diri seperti yang aku jelaskan di awal tadi. Nah, karena itu akhirnya aku bisa menemukan potensiku sih mas. Nah, potensiku yang pertama aku menemukan potensiku, oh ternyata aku punya potensi di bidang seni ya gitu. Nah, akhirnya terus setelah itu ketika timbul suatu kepercayaan diri, akhirnya aku ingin terus untuk mencoba hal baru. Akhirnya aku kayak ikut ajang perdutaan seperti ini. Akhirnya aku menemukan akhirnya aku menemukan potensi lagi mas. Oh ternyata aku punya potensi di public speaking. Nah, gitu. Itulah sih. Jadi motivasinya ada greget teman-teman tadi, ada greget dalam diri ya. Jadi emang ya harus itu semua harus kemauan dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau kamu punya tujuan, dan kamu punya tujuan, yang awal yang harus kamu lakukan apa? Niat yang ada pada dalam diri. Kalau kamu udah punya niat, kamu harus mencapai tujuan itu dengan kerja keras, dengan proses, dengan apa itu tadi? Apa tadi mas? Ya greget tadi. Greget tadi. Dan juga semangat yang semangat yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa. Akhirnya tujuan yang kamu impikan, tujuan yang kamu idam-idamkan itu tercapai. Kalau kamu cuma diem, tidur aja di kamar, kapan mau mencapai tujuan itu? Kita jual bantal. Sampai nih mas. Ya, kamu nggak pernah rebahan. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan dari siapa ini? Christina May. Hey Erica. Halo. Mau tanya nih. Nah, sebenarnya introvert itu kayak gimana sih? Apa bedanya dengan sosial fobia? Terus apa sih kiat-kiat seorang introvert biar bisa berprestasi tapi dia nggak mau merubah dirinya menjadi extrovert? Beda ya teman-teman. Introvert sama social phobia atau ini apa ini social phobia ini? Social anxiety disorder. Jadi perbedaannya kalau introvert tadi dia lebih ke kepribadian. Jadi udah ada dari sananya, dari yang Tuhan beri gitu. Jadi kepribadiannya ada pada dalam diri. Sebenarnya itu gini mas, orang itu dalam dirinya tuh udah punya dua kepribadian sih, introvert sama extrovert. Tapi lebih dominan kemana? Oh iya. Nah, aku lebih dominan ke introvert dulu itu. Tapi sekarang lebih 11-12 sih sama extrovert juga mencoba. Lebih menyesuaikan ya? Lebih menyesuaikan. Nah, kalau introvert tadi masalah kepribadian di mana seseorang itu bisa memperoleh suatu energi ketika dia merasa sendiri. Jadi itu kepribadian ya teman-teman kalau introvert. Sedangkan social phobia atau social anxiety disorder itu lebih ke mental. Ketakutan atau kecemasan yang berlebihan, kecemasan atau ketakutan yang berlebihan kepada umum. Kalau introvert itu bukan dia takut atau cemas enggak, tapi dia kayak lebih membatasi umum atau publik. Dia emang kemauannya diri sendiri. Memang kemauan dari dirinya sendiri. Kalau social anxiety disorder atau social phobia tadi itu tadi lebih ke mental. Parah banget. Jadi harus kayak pemeriksaan. Jadi harus ada terapinya. Pemeriksaan lebih lanjut. Nah ini pertanyaan terakhir teman-teman semuanya dari Safira Tirta. Selamat siang Kak Erica. Mohon izin bertanya Kak, menurut Kak Erica langkah awal apa yang harus diambil oleh seorang introvert untuk membuatnya berprestasi? Sebenarnya di awal tadi sudah ada. Dan pastinya seorang yang introvert ini butuh dorongan untuk berani mengambil langkah awal, bukan. Nah, dorongan yang dia butuhkan berupa apa saja ya Kak, dan dari siapa saja? Terima kasih. Saya tunggu jawabannya Kak Erica. Sukses selalu. Sebenarnya hampir sama sih kayak pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Saya tegaskan lagi, sebenarnya saya jauh dari kata berprestasi. Masih jauh. Saya masih orang yang belajar untuk menggali potensi, bekerja keras, itu sih masih jauh dari kata berprestasi. Nah, langkah awal sebenarnya sama aja sih. Kan tadi saya jelaskan, aku banyak mendapatkan perspektif negatif kayak gitu kan teman-teman. Akhirnya timbullah suatu niat dalam diri untuk merubah. Sampai kapan cara kamu kayak gini? Nah, kan kalau kayak gini hidup kita kan bareng flat-flatan sindrom. Nggak ada pengalaman. Mungkin kalau aku nggak mencoba melakukan suatu hal yang baru, mungkin aku nggak akan podcast kayak gini. Betul. Sekalian. Nah kayak gitu. Jadi cobalah niat yang pertama. Ketika niat, kamu tentukan tujuanmu. Ketika kamu udah mencapai, udah punya tujuan, niat udah ada, kepercayaan diri udah muncul. Nah tujuanmu itu capailah dengan itu tadi, kerja keras, berproses. Cobalah untuk melawan rasa takut itu tadi. Jadi Jadi poin pentingnya jadi ada greget ya, ada greget, kemudian teman-teman harus berani keluar dari zona nyamannya. Ya, ketika teman-teman
oh aku introvert banget, tapi teman harus berani keluar dari zona nyaman tadi. Terus dorongan itu ya. Dorongan. Nah, kalau dorongan itu tadi dari luar karena perspektif negatif. Nah, kalau dari dalam diri tadinya. Nah, sedangkan itu aku juga punya dorongan. Kan aku sebagai introvert juga punya teman sih, Mas. Iya. Nah, aku jadi punya dorongan dari beberapa teman, nggak banyak sih. Jadi carilah teman di mana yang bisa mendukungmu atau bisa memiliki pemikiran yang sama. Jadi bukan teman yang malah menjatuhkan gitu, Mas. Nah, gitu. Jadi carilah teman di mana dia yang bisa mendukungmu untuk mencapai tujuan itu, dan dorongan seperti soalnya kamu ingin melakukan sesuatu, mintalah penilaian dari seseorang tersebut atau teman tersebut, sehingga kalau ada kurangnya atau ada kekurangannya, jadi kamu bisa belajar dari kekurangan tersebut, jadi masukan orang itu. Jadi cari teman yang emang benar-benar mau diajak maju ya, jangan hanya cari teman yang ya udah gitu aja. Jangan teman yang toksik menjatuhkan, itu tinggalkan saja. Hubungan toksik itu jatuhkan, tinggalkan. Oke, baik teman-teman semuanya, luar biasa sekali pada kesempatan ini. Kita udah berapa menit tadi lupa ya. Ya mungkin dari Kak Erica ada closing statement buat teman-teman di sana. Ya, pesan buat teman-teman remaja, sobat genre kita, ya, bukan sobat ambiar ya, tapi sobat genre. Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang introvert yang menilai dirinya bahwa dia nggak punya kemampuan apapun, Kak, aku introvert, aku nggak punya kemampuan, aku malu, aku pendiam, aku nggak bisa public speaking. Hilangkan perspektif seperti itu. Cobalah untuk introspeksi diri sendiri. Kalau kamu seperti ini, kalau kamu kayak gini terus, mau gimana, mau maju kayak gimana, kayak gitu. Jadi itu tadi, hilangkan perspektif negatif yang kamu ambil dari dirimu sendiri. Jadi cobalah untuk menghilangkan dan berusaha untuk mencari sisi positifnya, dari kelebihan maupun dari kekurangan yang kamu punya. Oke, luar biasa teman-teman. Rame ya, terima kasih. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi sangat luar biasa sekali bincang-bincang pada kesempatan hari ini. Semoga video kali ini video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oh iya, sebentar Mas. Jadi buat teman-teman saya tegaskan lagi bahwa yang aku jelaskan ini sesuai pengalaman yang aku alami. Jadi pribadi aku yang aku alami. Jadi ini cerita ya. Cerita begitu. Dari dalam hatinya. Biar nggak belajar ya Mas, biar nggak langsung. Ya siap. Oke, baik teman-teman semuanya, simak video-video berikutnya dari channel Genre Kabupaten Madiun. Ya, insya Allah kita akan rutin teman-teman memberikan inspirasi kepada teman-teman remaja semuanya. Ya. Amin. Oke, baik Kak Eca, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.